Maka hari ini mohon maaf, kalau di Indonesia ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kenapa di Arab Saudi Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang menjaga Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hilang. Kenapa di Indonesia masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena di Indonesia Ahlus Sunnah dibentengi oleh satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama. Makanya nyuwun sewu, kalau wong ngomong wis ra penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul Bu? Dulu di Arab Saudi ada maulid, masih ada yang membaca Al-Barjanji. Sekarang sudah nggak ada ketika Wahabi ini berkuasa. Kenapa? Dikikis habis. Dulu orang mati masih tahlilan, Arab Saudi hilang tahlilan. Kenapa? Karena dikikis habis oleh Wahabi. Saya mau tanya, ibu-ibu ridho nggak kalau tahlilan hilang dari hasanah kita? Ridho apa enggak kalau yasinan hilang dari hasanah kita? Kalau sampai tahlilan yasinan hilang, wong mendut kuru kabeh. Pak Camat kuru, karena mungkin Pak Camat ini gemuk karena aktivis tahlilan. Nah, inilah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama hadir. Salah satu bukti konkret keberhasilan Nahdlatul Ulama adalah ketika Wahabi, ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi pengen menggusur makamnya Kanjeng Nabi, kemudian NU mengutus komite Hijaz untuk menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Coba Anda bayangkan Pak, kalau saat itu Nahdlatul Ulama tidak bergerak, mungkin kita hari ini di Madinah tidak akan pernah menjumpai makamnya Nabi. Eksistensi makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah itu merupakan sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan mengutus ulamanya yang tergabung dalam komite Hijaz. Mohon maaf, kalau makam sekelas Nabi saja mau digusur gara-gara Wahabi, bagaimana dengan makam kita? Bagaimana dengan makam bapak ibu kita? Maka nggak akan ada lagi ziarah kubur ketika Wahabi itu berkuasa. Naudzubillahi min dalik. Walaupun secara tegas saya sampaikan, mohon maaf, saya sampaikan, tolong diingat-ingat, haram hukumnya orang ziarah di kubur, nggak boleh. Boten bareng, mau ziarah kok dikubur, ngenteni mati. Sama Pak, saya bilang haram hukumnya mendoakan orang mati, nggak boleh. Pak Camat tak dongake mati, nggak boleh. Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati. Kayak kemarin di lingkungan saya aneh lagi Bu, kenapa? Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Pak Kapolsek mulai memedasi. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama ini hadir dengan sikap moderatnya? Maka kita mengenal istilah tawasud, wasatiyah, moderat. Kita mengenal istilah tasamuh, kita mengenal istilah tawazun. Itu adalah produk Nahdlatul Ulama. Maka saya meyakini orang beragama yang happy, asik dan menyenangkan itu adalah Islam ala Nahdlatul Ulama. Saya itu pernah Bu ikut kajian kawan-kawan Wahabi. Saya disuruh jadi pembicara. Kebetulan yang NU cuma saya sendiri tok. Begitu saya datang, mereka sudah nggak asik sambutannya kepada saya. Mereka teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, jangan kayak orang NU, dia bilang.
Saya bilang, ditanya sama pembawa acaranya, bagaimana pendapat Gus Miftah? Kenapa kiai-kiai NU nggak ada yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, nggak teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Kiai NU nggak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa Kiai NU tidak pernah kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan hadis. Maka saya curiga mereka yang teriak-teriak saja kembali kepada Al-Quran, saja kembali kepada Al-Hadis, jangan-jangan selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Makanya cara beragamanya orang NU itu asik, Pak. Gak perlu dalil, daki-daki. Itu yang dicontohkan oleh Wali Songo. Beragamanya asik, Pak. Hari ini umpamanya ngeritik pejabat yang korupsi, Wali Songo nggak perlu baca ayat ar-rasi, mohon maaf, nggak perlu membaca hadis ar-rasi wal murtasi finnar, cukup menasihati para pejabat dengan lagu gundul gundul pacul. Itu lagu nasihat untuk lurah, untuk camat, untuk kapolsek, untuk dan ramil. Kok Pak Camat kelihatan sedih? Biasa aja. Saya tadi berangkat ke sini, saya di TikTok. Gara-gara saya mengatakan pejabat yang korupsi itu bajingan. Kalimat saya disamakan dengan kalimatnya Rocky Gerung. Beda, Cok, beda. Saya itu yang saya katakan bajingan siapa? Pejabat yang makan uangnya rakyat. Betul? Tapi Rocky Gerung yang dikatakan bajingan Pak Presiden. Beda konteksnya. Saya bilang lah ono kewan mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lah ono pejabat makan uangnya rakyat tanpa hak, namanya beda. Napa mboten kali bahasane Rocky Gerung? Beda. Contoh yang korupsi dana BTS 8 triliun, duit 8 triliun itu nyuwun sewu. Kalau untuk beli dawet wong sak mendut nglangi kabeh. Ini bajingan. Oh, itu Nurai. Waspada Pak Lurah.